Nikmati prosesnya, ku ikuti alur jalannya, ku syukuri apa yang ada, rencana Tuhan pastikan indah. Semua manusia itu sama, hanya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2024, perkenalkan nama saya Taufik, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 kategori 1, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, NIM 062508245556. Saya mengajar di SD Negeri Sukamaju, Kecamatan Tambakdan, Kabupaten Subang. Hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 3 dengan materi mengenal sifat wajib bagi Allah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian yang kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum belajar ya, mari kita bersama-sama berdoa ya. Siapa ketua kelasnya? Silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya walidabi'in muslimin. Amin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan membaca doa apa yang akan kita pelajari Allah memberikan keutamaan kepada kita semua. Amin ya. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan pada kita semua. Pada pertemuan minggu lalu ya, kalian masih ingat? Masih ya. Masih ingat tentang apa? Tentang rukun Islam. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah ya. Sifat wajib bagi Allah. Ada yang tahu ada berapa sifat wajib bagi Allah? 20 ya. Nah, apakah kalian tahu apa sifat wajib bagi Allah itu? Apa? Itu sifat wajib bagi Allah. Kalau sifat wajib bagi Allah itu sifat-sifat yang pasti dimiliki Allah. Di antaranya tadi jumlah berapa? 20. Apakah kalian hafal Asmaul Husna? Coba hafal. Oke ya. Lanjut ya.
kita akan memahami sifat-sifat wajib Allah. Yang kedua, memahami sifat mustahil. Dan yang ketiga, memahami sifat zaid Allah. Dan yang keempat, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Yang akan kita bahas pada kali ini mengenai sifat wajib bagi Allah. Yaitu ada berapa jumlahnya tadi? 20. Ada 20. Kita bisa mengenal melalui sifat-sifatnya, bisa juga melalui Asmaul Husna. Berarti kita belajar ilmu tauhid ya. Apa ilmu tauhid itu? Ilmu yang membahas tentang Allah dan sifat-sifatnya, sifat wajib, jaiz dan mustahilnya ya. Lanjut. Ya, anak-anak sekalian. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib Allah tadi ada jumlahnya yang berapa? 20. Di antaranya satu ya. Allah bersifat apa? Allah bersifat wujud. Kita akan membahas Allah bersifat wujud. Artinya Allah itu ada. Mustahil Allah tidak ada. Itu pasti ada. Adanya Allah dibuktikan dengan adanya diri kita sendiri. Contoh apa lagi? Adanya langit, adanya bumi, matahari, lautan dan segala jenis yang menunjukkan ciptaan Allah. Yang menunjukkan ciptaan Allah. Kadang ada yang bertanya, pertanyaannya begini, kenapa sih percaya adanya Allah? Percaya adanya Allah dengan dibuktikan dengan ciptaan Allah. Itu sifat wajib bagi Allah yang pertama. Apa sifat wajib Allah yang pertama? Adalah wujud. Artinya Allah itu ada. Yang kedua, Allah bersifat tidak. Perhatikan deh, ke depan semua. Allah bersifat tidak, artinya Allah itu dahulu. Dahulu. Allah itu dahulu. Tidak ada yang mendahului selain Allah. Entah itu makhluk sejenis manusia, entah itu jin, hewan dan lain sebagainya. Allah lebih dahulu. Tidak ada dunia, tidak ada alam semesta sebelum adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya nomor sifat wajib bagi Allah. Yang kedua apa tadi? Allah bersifat tidak. Artinya Allah itu dahulu. Nah, sekarang yang ketiga, Allah bersifat baqa. Allah bersifat baqa. Allah bersifat baqa artinya Allah itu kekal abadi. Allah itu apa? Kekal abadi. Allah tidak akan binasa ataupun mati ya. Allah selamanya tidak akan binasa, tidak akan mati dan tidak akan hancur. Itu sifat Allah wajib bagi Allah. Yang ketiga, baqa ya. Yang keempat, sifat Allah yang keempat, Allah bersifat mukhallafatul lil hawadisi. Artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tak sama dengan makhluknya. Allah tidak mungkin sama dengan yang Allah ciptakan. Allah menciptakan manusia tidak akan menyerupai Allah. Allah menciptakan bumi tidak akan menyerupai Allah. Dan seluruh alam tidak ada yang sama dengan penciptanya. Ya, itu artinya Allah bersifat mukhallafatu lil hawadisi. Selanjutnya yang kelima,
Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah berdiri sendiri. Allah tidak diadakan oleh siapapun. Allah tidak diciptakan oleh siapapun. Makanya Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Itu sifat bagi Allah yang kelima. Selanjutnya yang keenam, Allah bersifat wahdaniyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Allah bersifat wahdaniyah, artinya Allah itu tidak ada yang lainnya selain Allah, yaitu satu-satunya Tuhan. La ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Makanya Allah bersifat wahdaniyah. Ya, apa? Allah bersifat wahdaniyah. Yang nomor 7, sifat wajib bagi Allah qudrah. Qudrah artinya Allah Maha Kuasa. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kekuasaan Allah. Manusia tidak punya daya upaya melainkan kekuasaan Allah. Makanya kita sering membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Allah. Disinilah kita harus memahami sifat wajib bagi Allah yang ke-7, yaitu qudrah. Yang ke-8, sifat wajib bagi Allah adalah iradah. Iradah artinya mukhallafatul hawadisi, artinya ulul mahmudnya itu pencipta maka pasti berbeda dengan ciptaannya, tidak ada yang menyamainya. Selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9, Allah bersifat ilmu, artinya Allah mengetahui. Segala ilmu Allah menguasai, ya. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Itu artinya Allah bersifat ilmu. Yang selanjutnya Allah bersifat hayat. Artinya Allah hidup. Artinya Allah Maha hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mati dan hidup selama-lamanya. Hayat artinya hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati, tetap hidup selamanya, ya. Selanjutnya Allah bersifat sama. Allah bersifat, artinya Allah Maha mendengar. Allah tidak tuli, ya. Allah Maha mendengar atas segala sesuatu, sekecil apapun yang terjadi pada diri kita atau pada siapapun makhluk Allah. Allah Maha mendengar dan mampu mendengar sekecil apapun Allah mampu mendengar. Makanya Allah bersifat sama, ya. Yang ke-12, Allah bersifat basar. Artinya Allah Maha melihat. Allah bersifat basar, Allah Maha melihat segala sesuatu, baik yang kita lakukan ataupun yang tidak kita lakukan. Allah akan melihat yang terjadi pada diri kita atau makhluknya. Makanya kita mengambil hikmah daripada sifat basar ini. Walaupun kita tidak tahu, tetapi Allah tahu, ya. Yang ke-13, ya. Yang ke-13,
Allah bersifat kalam. Artinya Allah berfirman. Allah bersifat kalam, Allah Maha berfirman. Berfirman melalui kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Apa? Kitab-kitab firman Allah yang diturunkan kepada umat Islam. Kitab apa? Al-Quran itu firman Allah. Sehingga Allah bersifat kalam. Allah bersifat kalam, ya. Selanjutnya yang ke-14, Allah bersifat qadirah. Artinya Allah Maha kuasa. Dalam keadaan apapun Allah tetap Maha kuasa. Makanya kita sering berserah diri dan berdoa kepada Allah. Allah mempunyai sifat wajib yaitu qadir. Semuanya pasrah kepada Allah, ya. Yang ke-15, muridan. Artinya Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak. Dalam kondisi situasi dan kerja apapun, Allah mampu berkehendak dengan kehendak Allah. Manusia tidak bisa mempunyai daya upaya. Kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah segala pun bisa terjadi. Yang ke-16, aliman. Aliman artinya Allah yang Maha mengetahui keadaan apa saja. Allah Subhanahu wa taala selalu Maha mengetahui. Yang selanjutnya sifat wajib bagi Allah. Yang berapa? Selanjutnya ke-17. Hayyan artinya Allah Maha hidup. Allah dalam keadaan apapun Allah tetap hidup. Tidak seperti manusia. Kalau manusia dan makhluk lainnya pasti mati. Allah bersifat hayyan, artinya Allah Maha hidup. Yang ke-18, sami'an. Artinya Allah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala tetap Maha mendengar dalam suatu dan kondisi apapun. Itu sifat wajib bagi Allah yang ke-18. Kita tidak bisa sembunyi-sembunyi atau bahasa orang sininya jangan sampai terdengar orang lain atau sampai kadang ke orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apapun yang terjadi. Yang ke-19, basiron artinya Allah Maha melihat dalam keadaan apapun. Yang terakhir, yang ke-20, Allah bersifat mutakalimah. Artinya dialah yang Maha berfirman dalam keadaan apapun akan berfirman sesuai kehendaknya. Ini sifat wajib bagi Allah. Ada berapa tadi sifat wajib bagi Allah? Ada 20. Yuk kita bersama-sama untuk membacakan sifat wajib bagi Allah yang 20. Ya, pertama, yuk. Allah wujud idam baqo mahabatul hawadisi iyamuru binafsi wa'daniyat kudafirodan basiran mutakaliman. Oke, luar biasa. Ada yang hafal sendirian? Sendirian maju ke depan? Tidak usah semuanya, 5 saja, 5 ke depan, silakan. Ayo, 5 ke depan. Ayo, dek, ke depan dek. Ayo, silakan sendirian saja, 5 saja ke depan, satu-satu. Ayo, silakan. Sifat wajib bagi Allah, 5 saja. Ayo naik ke depan nih, sifat wajib bagi Allah, silakan.
Oke, cukup. Ya, tadi 25 dan lebih luar biasa. Tepuk tangan untuk Kade. Selanjutnya siapa yang hafal lagi? Silakan ke depan, sifat baju bergerak. Siapa? Ayo, sini deh, ke depan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan silakan kalian kerjakan tugas kalian. Ini terbagi dari 4 kelompok, ya. Kelompok 1 menuliskan sifat wajib bagi Allah dari 1 sampai 5 dengan artinya, ya. Dengan artinya, ya. Dituliskan saja, ya, dengan artinya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 dari 6 sampai 10 dengan artinya. Silakan bukunya disiapkan. Kelompok 3 ini dari nomor 11 sampai nomor 15. Kelompok 4 dari nomor 15 sampai dengan nomor 20. Silakan kerjakan untuk tugas kegiatan pembelajaran hari ini, ya. Menulis sifat wajib dengan artinya masing-masing kelompok. Silakan kelompok 1. Silakan, ya. Sifat Allah bersifat wujud artinya. Ya, satu kelompok, ya. Kelompok 2, silakan. Cukup satu buku saja, ya. Satu buku saja dikerjakan 4 orang atau 3 orang, ya. Dikerjakan 4 orang atau 3 orang. Silakan. Kelompok. Silakan kerjakan, ya. Kerjasama untuk mengartikan sifat wajib bagi Allah. Kelompok 1 sampai 5, kelompok 2 6 sampai 10, kelompok 3 11 sampai 15, kelompok 4 15 sampai 20. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan, ya. Untuk nanti dibacakan ke depan, ya. Dipresentasikan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kelompok 1, kelompok 2 nomor 6 sampai 10, kelompok 3 nomor 11 sampai 15, kelompok 5, kelompok 4 yaitu 15 sampai dengan 20.
sifat wajib bagi Allah. Setiap kelompok Bapak tugaskan 5 sifat wajib bagi Allah. Ya. Tulis saja dengan artinya. Sifat wajib bagi Allah semuanya ada 20. Silakan kalian kerjakan masing-masing kelompok yang sudah Bapak tugaskan. Sudah kelompok 1, kelompok 2 silakan. Silakan ya, nanti kalian jawab di lembaran kerja kalian masing-masing. Ya. Silakan kalian tulis ya. Nanti masing-masing 2 kelompok untuk mempresentasikan ke depan ya. Sifat-sifat. Silakan bergantian saja ya. Sudah diserahkan ke kelompok yang lain. Silakan. Kelompok ini sudah belum? Sudah. Tinggal artinya ya. Silakan. Jadi masing-masing ketua kelompoknya ke depan untuk mempresentasikan tugas mengartikan sifat-sifat wajib bagi Allah. Kelompok ini udah? Kelompok 1 sudah belum? Belum, silakan. Ya. Silakan aja. Kelompok yang lain ada yang sudah? Belum ya? Ada yang sudah? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah nih? Itu kelompok itu.
Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Coba lihat tugasnya kelompok 4. Perhatikan absen cukup ya. Nanti tugas kalian ya, tugas kalian diselesaikan di rumah ya, khusus pekerjaan rumah. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran hari ini kita mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi Allah ya. Baik, sebelum kita pulang, untuk ketua kelasnya silakan memimpin doa. Memimpin doa. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kita dalam perjalanan kita menuju ke rumah. Jangan lupa untuk PR dikerjakan ya. Untuk PR-nya dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan. Ya, tugas mengartikan sifat wajib bagi Allah yang 20. Masing-masing kelompok Bapak tugaskan satu orang, satu kelompok 5 sifat wajib bagi Allah. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Cukup dalam hati saja. Dalam hati. Berdoanya ya. Terima kasih. Silakan kalian untuk di keluar, dan Bapak akhiri, mohon maaf sebelumnya. Diakhiri dengan Allahumma billahi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Selamat pagi.